Figur-figur pro nasab Ba'alawi. Satu, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kita tahu. Dua, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, menjelang muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang akan diadakan di Tambak Beras Jombang mendatang. Dan sebagaimana kita tahu, banyak figur yang menjadi kandidasi baik itu para kiai sepuh yang kiranya akan menjadi Rois Am, yang berpeluang menjadi Rois Am, maupun sebagai Ketua Umum PBNU Tanfiziah. Ya, beberapa nama, banyak nama bahkan sudah beredar di internet dan dengan mudah kita ketahui. Namun demikian, jika kita membaca pemetaannya, selain soal politik, itu sering kita bahas ya, bagaimana peluangnya dan lain-lain. Namun apabila kita melihat dari satu perspektif yang hari ini ramai dibicarakan di kalangan Nahdien akar rumput, yaitu soal polemik nasab para habaib Ba'alawi. Ya. Sikap para kandidat atau figur ini saya kira juga penting untuk dibaca di dalam konteks ini. Karena selain daripada obrolan itu tentu masih selalu hangat, sudah bertahun-tahun ya, hingga sekarang. Di samping kadang sebagai Nahdien, saya secara pribadi mencoba merefleksikan, terkadang juga lahir rasa miris, sedih ketika misalnya kita mendengar ada salah satu Habib Ba'alawi yang pernah bilang bahwa kiai-kiai ulama itu yang sekedar pendampingnya para habaib saja. Saya miris mendengar hal itu. Sehingga di pikiran saya, apakah mungkin jika nantinya PBNU ini dipimpin oleh kiai-kiai yang muhibbin, yang jadi kibinnya para Habib Ba'alawi, itu akan senantiasa tunduk patuh apa yang diperintahkan, apa yang diarahkan oleh para Habib Ba'alawi tersebut. Gitu. Sehingga katakanlah dari segi marwah, saya kira kok kayak nggak pas. Asal dia Ba'alawi, kita junjung sedemikian rupa sehingga kadang berlebihan, kita telan taklid buta-buta mentah-mentah kepada mereka, ya. Yang padahal tentu saja saya kira tesis Kiai Imad sudah mengkritisi hal itu. Perkara nasabnya terutama. Dan di luar perkara nasab, misalnya soal khurafat-khurafatnya. Bagaimana klaim-klaim berlebihan mereka yang selalu dilakukan oleh figur-figur yang biasa manggung, biasa nampil di hadapan publik, ya, yang selalu menceritakan keramat-keramat yang sebetulnya cenderung khurafat, seperti yang dilakukan oleh banyak kalangan mereka, menceritakan leluhur-leluhur mereka. Ya, memang agak miris ya. Jadi pembahasan kita di video ini adalah bukan soal bagaimana para kandidat ini bersikap di hadapan pemerintah, bersikap di hadapan negara. Kali ini video ini akan mengulas kiai-kiai mana saja yang dapat dikategorikan mereka adalah kibin atau muhibinnya Ba'alawi. Kemudian mana yang justru kritis terhadap Ba'alawi di dalam arti atas klaim nasabnya dan lain-lainnya yang ikutan itu. Kemudian juga mana yang mungkin para kandidat atau figur yang tidak nyemplung langsung baik pro maupun kontra terhadap polemik nasab Ba'alawi ini. Nah, saya kira penting untuk membaca ini demi kita akan menguji, menerka-nerka, meraba-raba bagaimana pimpinan ini, figur ini ketika memimpin NU apabila dia kibin, apabila dia mengkritisi nasab Ba'alawi beserta problematika lainnya seperti khurafatnya dan lain-lain. Ya. Nah, di sini saya sudah menemukan satu artikel ya, satu sumber artikel yang saya himpun ini dari klikanggaran.com. Di kolom opini di sini ya, sebagaimana ditulis di sini, penulisnya adalah Firman Syah Ali namanya ya. Nah, ini sudah sejak 11 Agustus, Selasa 11 Agustus ya, jam 7.47.
Peta Muktamar NU dalam kacamata partisan konflik nasab. Nah, di dalam artikel ini penulisnya Firmansyah Ali memetakan mana kiai-kiai yang kibin, ya, mana yang kritis terhadap nasab Ba'alawi, ataupun kiai-kiai yang nggak nyemplung langsung ke dalam konflik ini, tetapi dengan beberapa catatan. Nah, kita bacakan saja. Klik anggaran. Ledakan polarisasi nasab Ba'alawi yang berlangsung sejak tahun 2023 hingga kini, dan saya kira sebetulnya udah lebih awal ya, telah merasuk ke dalam segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di dunia media sosial. Sering grup-grup WA yang sedang asyik ngobrol masalah sehari-hari, tahu-tahu dirusak oleh postingan tentang nasab. Sehingga energi grup habis terkuras oleh pertengkaran. Dalam pertengkaran tersebut, falesi dan sumpah serapah jadi sarapan sehari-hari. Bahkan nggak cuma falesi dan sumpah serapah. Ya, falesi biasanya datang dari orang yang tidak mau mengklarifikasi, tidak mau mencari kebenaran, hanya ikut-ikutan semata. Apalagi kalau didasarinya oleh fanatisme buta. Padahal persoalan ini ya kan bisa ditelusuri, bisa dikaji, bisa di-research melalui ilmu nasab, ilmu sejarah, filologi, bahkan tes DNA. Ya, tetapi ya kalau sudah awalnya fanatisme buta atau punya motif-motif tertentu seperti ekonomi, kekuasaan, politik, dan lain-lain, akses terhadap marketnya, yaitu marketnya NU supaya dapat exposure misalnya, itu juga jadi pertimbangan kan. Dan sumpah serapah, dan hari ini sudah lebih dari sumpah serapah kan, yang kita tahu bahwa sudah ada mubahalah yang beberapa orang sudah mati kalau nggak salah akibat, wallahu alam akibat mubahalah itu atau tidak, tetapi kejadiannya runutannya begitu, mubahalah kemudian meninggal ya. Nah, jadi sudah lebih daripada sumpah serapah. Orang-orang yang dulu terkena rasional karena kena perdebatan sengit nasab berubah jadi impulsif dan agresif. Itu tadi karena didasari oleh fanatisme buta sehingga tersinggung. Merasa tuannya dikritisi begitu kan, tersinggung. Nah, jadi impulsif, agresif, akalnya hilang. Disitulah yang biasa kita sebut sebagai sumbu pendek. Tidak main-main, polarisasi ini terkadang meledak jadi aksi fisik secara sporadis antar kelompok yang secara sosiologis sedang terbelah jadi dua, yaitu kubu pro nasab Ba'alawi versus kontra nasab Ba'alawi. Dalam istilah yang lebih kasar sedikit dapat disebut kubu pendukung versus kubu pembatal. Saya kira nggak kasar ini, tapi saya tidak suka yang kasar-kasar, makanya saya pakai istilah pro dan kontra saja. Ya, hari ini istilahnya sudah, ya itu tadi, Kibin, Kimat gitu kan, kalau pendukungnya tesis Kiai Imad itu disebutnya Mukimat gitu kan. Nah, NU adalah raksasa kultural Indonesia yang punya atensi dan dedikasi tinggi terhadap masalah nasab. Ya, saya setuju. Di NU ini faktor keturunan masih sangat diperhitungkan, bahkan terkadang punya privilege. Ya. Aturan tak tertulis dalam NU sejak awal berdirinya adalah sangat mengarusutamakan garis darah biru, terutama dalam suksesi. Ya, orang NU itu sangat peduli tentang ini anaknya siapa, keturunan siapa. Namun juga terkadang Nahdien terkecoh atas klaim-klaim yang dilakukan seorang figur yang mungkin ingin dapat exposure, ingin dapat dukungan, ingin dapat posisi tertentu, privilege tertentu dari Nahdien, dari marketnya Nahdlatul Ulama. Kira-kira begitu. Jadi bahkan klaim-klaim ini tidak hanya klaim terhadap Nabi sebagai keturunannya, bahkan klaim bahwa dirinya itu adalah Gus, turunan kiai besar, turunan wali dan segala macam, itu hal yang biasa di NU. Kita bisa saksikan lah, ada beberapa figur-figur kondang yang menyebut dirinya Gus dan lain-lain, mengklaim turunan Kiai Anu, tapi ketika diverifikasi misalnya tidak, ya itu kan strategi marketing sebetulnya. Dan market NU itu sangat besar. Lebih dari 50% Muslim di Indonesia mengafiliasikan diri ke NU, setidaknya itu menurut beragam survei. Ya. Identitas nasab darah biru seorang aktivis NU bisa dikapitalisasi dan diamplifikasi sedemikian rupa untuk beragam kepentingan strategis. Yes, betul sekali. Maka NU termasuk ormas yang terdampak secara langsung oleh gempa nasab tersebut. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita akui itu. Mau ditutup-tutupi dengan retorika sebijaksana apapun, publik tetap tahu bahwa NU sangat terdampak. Saya sangat setuju soal ini. Maka membaca peta para calon suksesor PBNU 2026 juga tidak lepas dari polarisasi tersebut. Komentar terang-terangan tentang itu tidak dapat dibendung lagi di berbagai platform media sosial. Ya, semakin belak-belakan. Di komal-komal TikTok, di
YouTube, di Facebook, di lain tempat sudah belak-belakan soal ini. Dan tidak terkecuali menjelang muktamar, hari ini orang memetakan mana kiai yang kibin, mana yang kibat, mana yang gak ikut-ikutan, mana yang masih husnuzon, kira-kira begitu. Nah, di artikel ini Pak Firman Syah Ali mencoba memetakannya. Kalau dipetakan berdasarkan konflik nasab tersebut, maka seperti ini skemanya. Ini tawaran skema beliau ya. Ini disclaimer, bukan kata saya, tetapi kata Pak Firman Syah Ali melalui artikel yang ditulis, dipost di klikanggaran.com. Figur-figur pro nasab Ba'alwi. 1. Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kita tahu. 2. Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Yang ketiga, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Yang keempat, Kiai Zulfa Mustafa. Yang kelima, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz. Ya, Gus Kikin. Ini adalah figur-figur yang pro nasab Ba'alwi. Jadi ya bisa kita bayangkan bagaimana ketika memimpin Nahdlatul Ulama di level syuriah maupun level tanfiziyah. Sementara itu, figur-figur kontra nasab Ba'alwi cenderung kritikal terhadap Ba'alwi, terhadap klaimnya, terhadap khurafatnya, dan juga tentu saja klaim besar-besaran yang justru itu menyimpang terkadang. Kan begitu. Siapa saja? 1 ya, yang kontra nasab Ba'alwi ini Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kedua Kiai Haji Said Aqil Siraj, yang ketiga Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dan saya kira yang 2 yang disebut di akhir itu tidak hanya kontra nasab Ba'alwi, tetapi beliau berdua juga ya sering mengingatkan umat, mencerdaskan umat akan pentingnya memverifikasi dan jangan hanya menelan bulat-bulat atas setiap klaim, dan dahulukan juga ilmu alih-alih pamer keturunan gitu. Dan banyak ceramah beliau berdua soal ini saya kira ya. Figur-figur yang tidak pernah melibatkan diri dalam pro kontra nasab Ba'alwi, nah di sini juga dituliskan ya. Siapa saja? Nah, ini kita buka di halaman berikutnya. Halaman 2. 1. Ini figur-figur yang tidak nyemplung langsung di polemik nasab Ba'alwi ya. 1. Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudori atau Gus Yusuf. Ya, dengan catatan ini ada dalam kurungnya. Namun pernah kritik perilaku Ba'alwi. Ya, kita tahu di dalam buku Kiai Imad Mengapa Penting Mengetahui para habaib Ba'alwi bukan keturunan Rasulullah. Di situ ada banyak sekali catatan-catatan Kiai mengenai perilaku Ba'alwi yang menyimpang. Ya. Yang kedua Kiai Haji Abdul Salam Sohib atau Gus Salam. Yang ketiga Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin. Yang keempat Kiai Haji Imam Jazuli. Yang kelima Kiai Haji Ali Maskur Musa. Ya, dengan catatan, namun memimpin Banom yang secara tradisional berlawanan langsung dengan ormas tarekat pro Ba'alwi. Tidak ditulis langsung, tapi kita semua tahu bahwa Kiai Ali Maskur Musa itu ada di dalam jajaran pimpinan Jami'ah Al-Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatman. Sementara dari kalangan Ba'alwi ada dulunya pimpinan Jatman. Nggak mau diganti apa gimana, bikin sendirilah kira-kira Jatma Aswaja. Namanya Pak Lutfi bin Yahya. Nah, sebagian jamaah-jamaah Nahdien yang ada di Jatman itu ada yang ikut ke Jatma. Nah, jadi mau tidak mau secara langsung maupun tidak langsung head to head pimpinan Jatman versus Jatma yang dipimpin oleh salah satu figur terkenal Ba'alwi, Pak Lutfi bin Yahya. Ya, yang konon juga di beberapa YouTube saya temukan ada pembahasan mengenai ada beberapa bahkan ratusan pengikut tarekat di Jatman ya batal baiat tarekatnya. Ya. Kemudian ya entah baiat ulang atau bagaimana di Jatman ya. Tetapi sekali lagi sebagian itu ikut di Jatma Aswaja. Pimpinan Pak Lutfi bin Yahya. Yang keenam adalah Cak Heri Haryanto Azumi. Nah, ini salah satu kandidat yang saya menemukan beberapa podcastnya juga. Dan sebetulnya saya sudah menghubungi beliau, tetapi belum ketemu kapan waktu yang paling pas untuk ngobrol-ngobrol dengan beliau ya. Beliau ini mantan Ketua Umum PB PMII. Sejujurnya dari kalangan aktivis PMII ya. Dan mungkin ke Cak Heri mohon izin, belum jadi-jadi kapan lah saya ngikut Cak Heri ada waktunya kalau kita bisa podcast ngobrol-ngobrol bareng mengenai gagasan anak muda NU ini, karena saya kira Cak Heri dibanding figur-figur yang lain, Cak Heri ini paling muda ya. Dan ya beliau dikategorikan sebagai yang tidak nyemplung langsung di dalam polemik nasab Ba'alwi. Apakah peta di atas relevan dan kontekstual? Ini refleksi akhir daripada tulisan tersebut ya. Apakah diperhitungkan oleh Mu'tamirin, terutama voters, ya PC dan PW,
Apakah realita lapangan terutama terkait rahasia umum dari muktamar ke muktamar bahwa pulang bawa berkat akan lebih dominan daripada sentimen antar kelompok pro kontra nasab balui tersebut? Nah, ini refleksi akhir dari artikel ini. Jawabannya kita serahkan kepada pengamat NU lainnya. Semisal Dr. Muhammad Soleh Basyari. Ba'asyari ini ya. Dengan Pak Dr. Saleh, saya pribadi ya beberapa kali pernah berdiskusi khususnya di Pada Suka TV ya. Tetapi menurut teman-teman seberapa urgent sih memandang para kandidat ini kaitannya afiliasinya dengan dinamika polemik nasab balui beserta ikutannya masalah khurafat dan lain-lain. So silakan tulis di kolom komentar dan jangan ragu tuangkan pemikiran Anda khususnya para nahdien mengenai bagaimana sebaiknya kepemimpinan Nahdlatul Ulama di masa yang akan datang, terutama di level pengurus besarnya, di pucuknya. Nah, artikel ini ditulis oleh Firman Syahali, pengurus pusat Majelis Alumni IPNU. Ya, itu kira-kira sahabat-sahabat yang bisa kita sampaikan, kita bahas di dalam video ini, di mana saya pribadi sih penting juga untuk melihat dari aspek ini, perspektif ini, karena ini urusan marwah keulamaan kekiaian yang itu independen, terjaga, tetap objektif, tidak hanya telan bulat-bulat, mentah-mentah sehingga harus cium tangan, apalagi kalau misal ngesot-ngesot, tunduk sama para Habib Balui yang wallahu alam mereka ini figur per figurnya juga punya ilmu atau enggak, tetapi seolah harus dipukul rata karena mereka adalah keturunan Nabi dan lain sebagainya, sehingga sedemikian rupa kita harus mengagungkan kelompok tersebut. Saya kira ini penting, paling tidak buat saya pribadi. Tapi kalau Anda merasa punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan saya kira dahulukan rasionalitas, akal sehat. Karena kalau tidak, falasi yang akan muncul kemudian akan impulsif dan agresif seperti kata Pak Firman Syahali. Dan dalam pengertian itulah sering kita sebut sebagai sumbu pendek. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.